Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran online, pembelajaran dalam jaringan. Anak-anak, hari ini bersama Ibu di sini kita akan belajar PKLH. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang PKLH ya. Kita sudah masuk ke bab kedua, yakni menerapkan pola hidup sehat. Ibu guru yakin anak-anak pasti sebagian besar sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan pola hidup yang sehat. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, ya, manusia tentunya membutuhkan orang lain dan lingkungan dalam kehidupannya. Ya, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kita butuh untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Apalagi manusia membutuhkan lingkungan untuk menunjang kehidupannya. Ya, lingkungan yang bersih atau lingkungan yang tidak terawat. Jadi manusia memerlukan itu semua untuk aktivitas kehidupannya ya. Mulai dari aktivitas sehari-hari di rumah atau aktivitas di pekerjaan. Nah, sebagai anak sekolah tentunya aktivitas kalian sebagai siswa di sekolah dan lingkungan kalian, lingkungan bermain tentunya. Anak-anak, pada bab ini kita akan mempelajari 3 pokok bahasan: arti hidup sehat, manfaat hidup sehat, dan perilaku hidup sehat. Untuk kali ini, hari ini tentunya kita akan membahas sedikit tentang apa sih arti hidup sehat itu ya. Anak-anak, seperti yang tadi kita bahas di awal bahwa aktivitas manusia itu tidak lepas dari apa yang ada di lingkungannya ya, apa yang terjadi di lingkungannya. Karena aktivitas kita, aktivitas manusia, kegiatan manusia itu bergantung pada apa yang di sekitarnya. Ya, tempatnya mencari makan, ya, tempatnya untuk hidup, berkembang. Nah, kalau anak-anak tempatnya untuk bermain. Ya, seperti apa lingkungan kita ya? Lingkungan tempat kita tinggal, tempat anak-anak tinggal ya, akan membawa pengaruh yang besar bagi pola hidup kita. Ya, jadi orang yang tinggal di lingkungan yang bersih ya akan sangat berbeda jauh dengan orang yang biasa tinggal di lingkungan yang kurang bersih atau tidak memperhatikan pola-pola kesehatan. Nah, Nana bisa lihat di gambar. Di sini ada asap ya, asap kebakaran hutan ya. Kemudian ada asap rokok. Nah, asap rokok ini paling sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi asap rokok ya sangat mempengaruhi ya pernafasan kita. Mungkin bukan hanya bagi perokok aktif, tapi juga bagi perokok pasif juga kena dampaknya. Kemudian lingkungan yang tidak terawat, lingkungan yang tidak memperhatikan kesehatan itu ya sangat berpengaruh sama pada pola hidup kita ya. Jadi lingkungan yang seperti ini juga akan membentuk bagaimana kita untuk hidup sehat, untuk hidup lebih bersih dengan meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, anak-anak, ternyata arti hidup sehat itu adalah cara atau upaya meningkatkan kualitas hidup dengan memperhatikan kualitas jiwa dan raga. Jadi sehat itu bukan hanya sehat raga, bukan hanya fisik kita yang sehat, ya, bukan hanya kita mampu lari, anak-anak mampu main bola, anak-anak mampu sepeda ya, jiwa raganya kuat. Tapi bagaimana kita membangun kualitas jiwa yang juga sehat, jiwa juga yang senantiasa menjaga kesehatan.
Nah, anak-anak, lingkungan seperti yang tadi Ibu katakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa menjaga hidup untuk tetap sehat ya. Dari lingkungan yang sehat kita bisa memberikan tubuh kita oksigen ya, oksigen yang tentunya kita dapatkan dari lingkungan yang bersih ya, udara lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri seperti yang kalian banyak pohon-pohon tentunya akan menghasilkan oksigen dengan kadar yang lebih sehat untuk kita hirup. Ya, kemudian apalagi makanan yang bergizi. Ya, kalau kita terbiasa dengan hidup sehat, tentunya tubuh kita juga akan mencari makan makanan yang bergizi yang akan membantu metabolisme dalam tubuh kita. Ya, akan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Ya, kita berbanyak makan buah dan sayuran tentunya dapat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, apalagi anak-anak, ternyata olahraga ya, olahraga juga membantu kita untuk hidup sehat ya, terutama untuk anak-anak ya, kalian semua yang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan ya. Olahraga ya sangat memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan kalian ya. Jadi hidup sehat ya tentunya bukan hanya bagaimana kita menyehatkan diri-diri kita, fisik kita, tapi bagaimana juga menyehatkan jiwa kita ya. Jadi dengan lingkungan yang bersih, dengan lingkungan yang terawat dengan baik, tentunya akan memberikan kebiasaan bagi kita, bagi anak-anak untuk membentuk pola hidup yang sehat. Anak-anak, kalau kalian mengamati lingkungan kalian, ya kalian bisa menilai sendiri kalian tinggal di lingkungan yang seperti apa. Apakah lingkungan kalian terawat atau lingkungan yang tidak memperhatikan kesehatan ya. Jadi bisa kalian lihat di lingkungan kehidupan kalian masing-masing di rumah. Apalagi anak-anak sekarang masa pandemi ya, kalian lebih banyak di rumah, tentunya kalian bisa tahu nih, bisa lebih tahu, lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal kalian. Anak-anak, udara yang bersih itu sangat bermanfaat bagi hidup kita. Ya, udara yang tercemar dengan asap kendaraan, asap rokok, industri rumah tangga, ya tentunya udara-udara tersebut ya tidak sehat bagi diri kita. Udara yang sudah tercemar ya, yang kita kenal dengan polusi udara. Nah, polusi udara ini adalah salah satu penyebab gangguan pada pernapasan yang kita kenal dengan infeksi saluran pernapasan akut yang disingkat dengan ISPA. Ya tentunya kita tidak ingin dong memiliki gangguan pernapasan tersebut ya. Jadi ya bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita ya, diri kita untuk terhindar ya dari yang namanya gangguan pernapasan ya, dengan cara ya kalian mungkin banyak-banyak menanam tanaman di rumah supaya kualitas oksigennya jadi lebih baik ya, atau menghindari tempat-tempat di mana banyak orang yang merokok ya, atau tempat yang banyak mengeluarkan asap. Tempat-tempat tersebut kita hindari. Nah, penting juga bagi kita untuk memperhatikan ya keadaan di rumah, mungkin ya apakah tidak terawat ya. Jadi anak-anak di rumah kan lebih banyak di rumah, mungkin bisa membantu ibunya membersihkan, membantu ibunya menyiram tanaman, membantu ibunya merawat lingkungan supaya lingkungannya menjadi bersih dan tentunya anak-anak menjadi sehat. Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini anak-anak. Ibu harap kalian bisa ya memperbaiki pola hidup untuk lebih sehat lagi, untuk lebih bersih lagi ya, sehingga anak-anak bisa
tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola hidup yang bersih dan sehat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.